Oke, ya kita mau mulai ibadah harus kita pada malam hari ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk lebih mengenal Tuhan Allah kita. Kita sebelum itu kita angkat satu pujian Bapa Kau Setia. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari kata, lebih dari kata, Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kita angkat pujian dari awal. Bapa Kau setia. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari kata, lebih dari harta, Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia, Bapa Kau setia, Bapa Kau setia, Bapa Kau setia, Bapa Kau setia.
Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Kau yang menyediakan yang kami perlu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Bapa buat seluruh anugerah-Mu. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau Allah kami yang setia. Tiada lain selain Engkau. Terima kasih. Kami mau meninggikan nama-Mu. Kami mau memuliakan nama-Mu. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa untuk seluruh anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami setiap harinya ya Tuhan. Nafas yang baru, berkat yang berlimpah setiap harinya ya Bapa. Ya Bapa, kami tahu ya Tuhan, Engkaulah yang menyediakan apa yang kami perlu ya Tuhan. Kalau Allah kami yang setia ya Tuhan, Kau tak akan pernah meninggalkan kami ya Bapa. Ya Bapa, pada malam hari ini ya Tuhan, kami menyiapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk beribadah kepada-Mu ya Tuhan, untuk menaikkan pujian penyembahan kepada-Mu, mendengarkan isi hati-Mu ya Bapa. Ya Bapa, sekarang kami ingin menaikkan pujian ya Tuhan kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya pujian ini ya Tuhan berkenan di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Berkatilah jalannya ibadah ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Bapa. Semuanya kami serahkan kepada-Mu ya Bapa. Dalam nama-Mu kami siap untuk menaikkan pujian kepada-Mu ya Tuhan. Dalam nama-Mu, haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita mau naikkan pujian kepada Dia. Kita mau angkat satu pujian, takkan kuizinkan ketakutan. Takkan kuizinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Kita akan pujiin dari awal. Takkan kuizinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah kekuatan dari Tuhan
sukacita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas. Sekali lagi sukacita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita, tercurah atas kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Nanti saudara-saudara, bahwa sukacita di dalam Dia sungguh melimpah ya. Amin, amin. Baik, saya buka ruang kesaksian bagi saudara-saudari yang ingin menceritakan kisah kasih Tuhan mungkin seminggu ini atau 2 minggu yang lalu. Saya persilahkan. Shalom semuanya. Ya, saya mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Ya, pada malam hari ini saya bersyukur bisa beribadah, biarpun ya suara saya masih serak-serak. Tidak tahu kenapa dari kemarin akhirnya udah memang nggak enak. Jadi sekarang suaranya makin merdu aja. Ya, saya minta dukungan doa biar suara saya kembali normal lagi. Dan ya saya percaya Tuhanlah yang selalu memberikan kekuatan dan sanggup menyembuhkan semua yang sakit. Tuhan sembuhkan terus pulihkan. Saya bersyukur selalu kasih setia Tuhan memberikan perlindungan yang luar biasa untuk suami, untuk anak-anak semuanya. Tuhan jaga, Tuhan lindungi keselamatannya dan semuanya diberikan kesehatan yang terbaik. Itu aja kesaksian saya, Tuhan berkati. Haleluya. Terima kasih atas kesaksiannya. Ya, nanti kita doakan supaya tenggorokan Ibu Mary cepat pulih. Oke, apakah ada lagi yang mau kesaksian? Baik, jika tidak ada, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Sungguh aja untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kita angkat pujian dari awal. Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan.
dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi ku kagum. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Silakan kepada hambanya. Haleluya. Haleluya. Benar ya Tuhan, kami mengagumi Engkau ya Allahku, karena Engkau adalah Allah yang luar biasa, yang selalu menyertai kami di dalam segala hal ya Bapa. Oleh sebab itu kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau mengumpulkan kami, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu pada malam hari ini untuk mengucap syukur atas kebaikan yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Berkat jasmani rohani kami telah terima daripada Engkau ya Allahku, Engkaulah yang memberikan damai sejahtera bagi kami sekeluarga ya Allahku. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah pada malam hari ini ya Tuhan, melalui pesan-Mu ya Bapa, biarlah kami dapat mengerti ya Tuhan akan firman-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Puji nama Tuhan, kita bisa kembali bertemu pada malam hari ini dalam keadaan sehat-sehat ya, walaupun ada kabar ya COVID naik lagi saudara ya, kasus COVID. Tapi kita percaya perlindungan Tuhan sungguh sempurna. Yang penting kita selalu waspada, kita terapkan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah ya. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, di mana di beberapa hari yang lalu kita sudah membaca tentang bagaimana Allah menciptakan bentuk bumi saudara ya. Nah, pada awalnya bumi ini kosong saudara, tetapi Allah dengan karyanya yang luar biasa, Dia menciptakan segala sesuatunya sehingga bumi yang telah diciptakan oleh Allah ini kita
dapat menikmati pada sampai akhir sekarang ini, saudara ya. Nah, kita akan melanjutkan di Kejadian 2 ayatnya yang ke-8 ya, ini tentang manusia dan Taman Eden ya. Kita akan belajar bersama-sama ya saudara ya, supaya kita mengerti saudara kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita paham saudara siapa itu Tuhan, kenapa kita harus menyembah kepada Tuhan Allah yang disebut Yesus Kristus ya. Nah, kita akan belajar ya pada awalnya ya manusia ini diciptakan ya. Periokopnya manusia dan Taman Eden, Kejadian 2 ayatnya yang ke-8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden ya, di sebelah timur, disitulah tempatkannya manusia yang dibentuknya ya. Jadi pada awalnya setelah bumi itu sudah diciptakan oleh Tuhan Allah, lalu sebelum Tuhan Allah menciptakan manusia, dia menciptakan dulu tamannya, saudara ya. Taman Eden untuk nantinya manusia itu akan ditempatkan di Taman Eden ya. Nah, Taman Eden sendiri yaitu tidak ada suatu penafsiran ya di mana letaknya Taman Eden, tetapi beberapa kalangan itu percaya Taman Eden itu hilang saudara ya, karena pada saat kejadian Nabi Nuh ya, air bah itu ya, sehingga Taman Eden itu hilang. Lalu yang kedua, kenapa Taman Eden itu tidak ditemukan? Supaya Taman Eden tidak menjadi tempat keramat saudara ya. Nah, oleh sebab itu Tuhan tidak mau manusia itu mengidolakan suatu tempat atau mengidolakan suatu nama apapun juga di bumi ini selain Tuhan Allah ya, karena Allah kita adalah Allah yang cemburu saudara ya. Nah, tetapi Eden di sini adalah artinya itu kesukaan, keriangan saudara ya. Karena di tempat ini manusia itu sungguh-sungguh damai sejahtera adanya saudara ya. Kalau seandainya kita nanti sudah sampai manusia diciptakan oleh Allah, itu semua itu damai sejahtera, segala kebutuhannya Tuhan sudah sediakan. Jadi Taman Eden ini ibaratnya taman surga saudara ya, karena di situ tidak ada yang namanya kesakitan, tidak ada yang namanya kesusahan ya, tidak ada namanya kesedihan ya. Nah, jadi Taman Eden ini adalah suatu tempat kesukaan atau keriangan ya. Jadi daerah tempat kediaman pertama dari manusia ya. Yang pertama yaitu kita tahu Adam dan Hawa ya. Nah, letaknya itu tidak disebutkan di mana ini Eden itu berada saudara ya. Karena yang tadi alasannya supaya kita tidak mengidolakan ya, tidak mengidolakan suatu tempat ya. Nah, lalu di ayatnya yang ke-9 kita lanjut ya. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat ya. Jadi sebelum Allah menciptakan manusia ya, Tuhan Allah itu menyediakan semuanya, semua kebutuhan yang diperlukan oleh manusia ya. Pasti manusia itu perlu makan ya. Manusia itu perlu tempat, Tuhan sediakan yaitu di Taman Eden ini. Untuk makannya Tuhan telah menyediakan pohon ya, pohon yang buahnya menarik. Di sini dikatakan buah yang menarik ya. Supaya kenapa? Supaya manusia dapat melangsungkan kehidupannya saudara ya. Nah,
Di sini ada yang namanya pohon kehidupan ya. Disitulah tempatnya manusia yang dibentuk, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai menarik. Nah, di ayatnya yang ke-9, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya dan pohon kehidupan. Nah, apa itu pohon kehidupan, saudara? Nah, pohon kehidupan itu artinya yaitu ada dua, saudara ya. Pohon kehidupan yaitu hidup secara jasmani dan hidup secara rohani, saudara ya. Di dalam Roma 8 ayatnya ke-6 dikatakan ya, karena keinginan daging adalah maut ya. Karena keinginan daging adalah maut ya. Jadi pohon kehidupan itu ada dua, saudara. Baik yang jasmani maupun yang rohani. Ya, Roma 8 ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, yaitu jasmani kita, saudara ya. Nah, kita segala keinginan daging itu adalah maut, yaitu dosa, saudara ya. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ya, jadi pohon kehidupan itu ada dua, keinginan daging dan keinginan roh. Ya, jadi kita harus memilih. Ya, kalau seandainya keinginan daging berarti ya kita mau di depan kita adalah maut. Tetapi kalau keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera, saudara ya. Keinginan daging apa, saudara? Nah, keinginan daging misalkan ya, kita kalau seandainya kita pikirkan gitu kan, kita dibandingkan ibadah fellowship pada malam hari ini sama dengan nonton sinetron atau main games ya. Kalau seandainya keinginan daging, lebih baik kita memilih yang kedua, saudara ya, yaitu menonton, ya, menonton sinetron atau main games, gitu kan? Itu adalah keinginan daging, hawa nafsu kita, ya. Nah, oleh sebab itu, kenapa disebut maut? Karena kita tidak akan mengenal siapa itu Bapa kita, siapa itu Sang Pencipta kita, siapa yang kita menjadi menjadi panutan kita ya. Nah, kita tidak mengerti, saudara. Tetapi kalau seandainya keinginan roh terbalik, saudara ya. Nah, ini semua ya, ini adalah keinginan roh ya. Jadi bukannya suatu kebetulan, bukannya suatu keinginan kita untuk hadir di dalam fellowship ini, tetapi ada suatu roh yang menuntun, ya, menuntun untuk berkumpul bersama-sama memuji dan mengucap syukur kepada Bapa kita yang di surga, saudara, ya. Nah, oleh sebab itu, kalau seandainya kita mengikuti keinginan roh, saya yakin dan percaya hidup saudara dan saya pasti hidupnya damai sejahtera. Walaupun ya mungkin dompet kita Senin Kemis gitu kan, tetapi kalau seandainya kita dekat kepada Tuhan, itu ada rasa damai sejahtera. Kita tidak akan khawatir, saudara ya. Nah, begitu juga kalau seandainya ya berbeda dengan mungkin ada beberapa orang yang banyak uangnya gitu kan, dia bisa berjalan-jalan ke sana ke sini, tetapi saudara bisa lihat ya, bisa lihat mungkin mereka mempunyai segala sesuatunya, mereka hidupnya enak ya, mereka bisa makan di tempat yang mewah. Tetapi saudara dapat melihat dari sisi rohaninya, saya yakin dan percaya mereka adalah orang-orang yang tidak bahagia, saudara. Ya, memang secara materi itu banyak sekali, ya. Dia tidak pusing dengan harga, ya, kenaikan harga atau apapun juga. Tetapi dari sisi rohaninya itu pasti
itu ada sesuatu yang hampa, saudara ya. Ibaratnya biasanya gini, seandainya kita rutin ikut ya ibadah fellowship ya, sekali waktu kita tidak bisa ikut. Nah, terkadang kita ada rasa gelisah, rasa ada yang tidak tentram ya kalau seandainya tidak ikut, karena itulah keinginan roh. Jadi roh itu yang membawa kita berkumpul untuk memuji, mengucap syukur, dan belajar tentang firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan janganlah menjauhkan diri daripada ibadah-ibadah yang ada, ya, karena disitulah kekuatan kita sebagai orang percaya. Apalagi kalau seandainya kita melihat di luar sana, sungguh luar biasa, saudara ya. Kemarin saya pun sempat kaget-kaget juga, saudara ya, diajak istri saya belanja ya, memang kebutuhan itu naik, saudara ya. Harga cabai, harga semua pun naik sekali, saudara ya. Nah, kalau seandainya kita melihat keinginan daging, itu ada rasa khawatir. Rasa khawatir bagaimana kita dapat melangsungkan kehidupan ini. Bagaimana kita dapat membayar segala sesuatu kewajiban kita, ya. Begitu juga anak-anak yang sekolah, ya. Kalau seandainya melihat pelajaran, kalau seandainya melihat atau mendengar, ya, semakin hari pelajaran itu semakin lama semakin sulit, gitu kan. Nah, kalau seandainya mengikuti kedagingan itu sangat-sangat sangat-sangat sulit sekali, saudara ya. Nah, tetapi kita harus menggunakan namanya keinginan roh, saudara ya. Jadi anak-anak ya belajar naik tingkat, memang itu akan menjadi tingkat kalian nanti naik kelas itu akan menambah ilmu, menambah tingkat ya. Menambah tingkat. Nah, disitulah kalian bisa belajar lebih dalam lagi. Nah, bagaimana supaya bisa belajar? Yaitu ikuti keinginan roh. Ya. Roh itu membantu. Ya. Bagaimana keinginan roh itu? Yaitu belajar menggunakan waktu yang sebaik-baiknya. Ya. Jadi itu, saudara ya. Jadi keinginan daging dan keinginan roh memang bertentangan. Keinginan roh dan keinginan daging bertentangan. Ya, terkadang kita sakit, saudara ya, kalau seandainya kita terus mengikuti roh, ya, keinginan roh. Karena kenapa? Kita harus melepaskan semua kesukaan kita, yaitu ya kegemaran kita, ya, untuk mengikuti keinginan roh. Contoh lain, ya, contoh lain misalkan makanan, ya. Kalau seandainya dilihat makanan daging dengan makanan sayur-sayuran, menurut firman Tuhan dikatakan makanan manusia adalah tumbuh-tumbuhan dan kacang-kacangan. Nah, itu adalah menyehatkan badan kita. Contohnya Daniel. Daniel waktu di dalam penjara diadakan uji coba, saudara ya, dengan para narapidana pada waktu itu, ya. Mereka diberikan makan, ya, dalam 10 hari, yang lain dikasih makanan raja, ya. Kita tahu sendiri makanan raja adalah daging-daging semua, saudara ya. Sedangkan Daniel dia hanya memakan sayur mayur, saudara ya. Nah, selang 10 hari kemudian apa yang terjadi? Badan Daniel dan kawan-kawannya itu lebih kuat, lebih bagus dibandingkan narapidana yang lain, saudara ya, yang makan makanan raja. Nah,
Karena kenapa? Daniel mengikuti keinginan roh, ya. Nah, oleh sebab itu kita pun kita belajar, ya, kita belajar untuk mengikuti keinginan keinginan roh, saudara, ya. Kita semakin hari terus, saudara, ya, supaya roh kita yang lebih besar dibandingkan kedagingan kita, ya. Baik, saudara, itu tentang pohon kehidupan, ya. Jadi di situ di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kembali lagi ke ayatnya yang ke-9, ya, Kejadian 2 ayatnya yang ke-9, ya. Nah, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat nanti kita akan pelajari lagi, ya, pada saat manusia yang pertama memakan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, ya. Lalu ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10, Kejadian 2 ayat yang ke-10. Di situ ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang, ya. Jadi di situ firman Tuhan mengatakan di taman itu ada sungai yang mengalir dari Eden, ya, dari taman Eden untuk membasahi taman itu. Ya, ingat waktu pelajaran firman Tuhan sebelumnya ada suatu embun yang naik, saudara, ya. Nah, ini berasal dari sungai ini, sungai yang mengalir dari Eden itu, saudara, ya. Kalau seandainya kita melihat atau kita ke gunung, ya, pegunungan, itu kalau seandainya pada pagi hari itu ada embun, saudara, ya. Itu adalah suatu kalau seandainya keduniawian itu adalah alam, saudara, ya. Kejadian embun itu akan timbul, saudara, kalau seandainya cuaca itu dingin, saudara, ya, tetapi di situ ada airnya, saudara, ya. Nah, jadi ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Jadi sungai inilah yang memberikan kehidupan, ya, kehidupan dari pohon-pohon itu, ya, pohon-pohon di taman yang Tuhan sudah sediakan. Kita percaya, saudara, ya, manusia ini terdiri dari sekitar 70% ini dari air, ya. Coba saudara bandingkan, ya, saudara tidak makan selama 3 hari, yang penting saudara minum itu tidak apa-apa, saudara. Tetapi sebaliknya, kalau saudara tidak minum selama 3 hari, itu pasti keadaannya lemas, mungkin saudara dapat pingsan. Oleh sebab itu, kita gunakan air yang sebaik-baiknya, saudara, ya. Memang saat ini air sangat sulit, saudara, ya, kalau seandainya melihat air yang bersih itu sangat susah, saudara, ya. Bahkan di beberapa daerah tidak bisa dipakai untuk air tanah ini, saudara, ya, karena yang namanya pencemaran. Nah, oleh sebab itu air itu sangat-sangat mahal dan sangat-sangat berguna sekali untuk kehidupan, saudara. Nah, kalau seandainya kita bayangkan bagaimana kalau seandainya tidak ada air, itu sangat-sangat luar biasa, ya. Kita akan menderita sekali, saudara, ya. Nah, itulah, saudara, tentang manusia dan Taman Eden, ya. Saya tidak akan lama-lama, saudara. Nanti kita akan belajar lagi, ya. Sama-sama kita belajar. Saya pun belajar dari saudara, ya. Kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Yang penting hati kita tetap mengucap syukur di dalam Yesus Kristus. Amin. Ya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan pada malam hari ini.
Bapa, terima kasih ya Tuhan atas pengajaran yang Kau berikan kepada kami ya Bapa, di mana sebelum kami dibentuk, di mana sebelum kami diciptakan, di mana sebelum kami dilahirkan di dunia ini ya Tuhan, Engkau telah menyediakan segala sesuatunya untuk kebutuhan kami ya Tuhan. Baik itu kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani ya kami ya Bapa. Oleh sebab itu, mampukan kami ya Tuhan, agar kami dapat terus hidup di dalam keinginan roh kami ya Bapa untuk mendekatkan diri kepada Engkau ya Allahku. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas malam hari yang indah ini ya Bapa. Kami mengucap syukur atas saudara-saudara kami, orang tua kami ya Tuhan, Engkau selalu menjaga mereka dan menyertai mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Nah, terima kasih buat Bapak Yohan atas firman-Nya yang telah disampaikan kepada kita. Oke. Apakah suaranya terdengar, suara saya? Terdengar ya? Oke. Ya. Oke, mungkin Noel bisa di-stop share screen-nya. Oke, ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam sesi ayat hafalan. Mungkin ada yang mau duluan angkat tangan. Kami udah buka. Ami udah siap? Ami, Ya. ya. Lukas 14 ayat 33. Kedengeran nggak? Terdengar. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Amin. Oke, terima kasih Ami. Oke, Amin. panjang ya hari ini. Panjang. Oke. Noel mungkin? Belum. Masih Belum. Oke. Billy, apakah sudah siap? Billy. Mana Billy? Billy ya. Oke, aku baca dulu. Oke, Lukas 14 ayat 33. Demikianlah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segalanya tidak dapat menjadi muridku. Amin. Amin. Oke, terima kasih Billy. Maminya masih kerja? Iya, Oke. Wow. Ya, oke. Ya, selanjutnya siapa? Mama dia mama. Mama dulu. Oke, boleh. Lukas 14 ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Oke, ya terima kasih. Oke. Nah, sulitnya pada malam hari ini. Oke. Selanjutnya, Noel, sudah siap? Bapaknya dulu aja deh katanya. Bapaknya dulu. Bapaknya dulu. Boleh. Ayo. Lukas 14 ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Terima kasih. Oke, selanjutnya Maminya.
Lukas 14 ayat 33, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak dapat melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat disebut sebagai muridku. Tidak dapat Tidak dapat menjadi Lukas 14 ayat 33, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, dia tidak dapat menjadi muridku. Tidak dapat menjadi. Yes, berhasil ya Noel ya, berhasil. Yes, senang kita. Oke, ya aku deh. Duh, panjang banget. Aku dari tadi nggak bisa masuk. Oke, semoga ya. Lukas 14 ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang yang tidak melepaskan segala miliknya, tidak melepaskan dirinya. tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Iya, Oke. Abis UAS disuruh mikir, disuruh menghafal lagi ya. Oke, ya. Nah, oke. Enggak. Oke, ya. Untuk ayat hafalan hari Rabu ada di mana? Roma 8. Roma 8 ayat 6. Mungkin Noel bisa bantu aku untuk buka di Roma 8 ayat 6. Roma 8 ayat 6. Hari ini udah habis UAS pada liburan ini. Iya, kayaknya lagi habis mumet kepalanya, pengen liburan, jadi pada liburan dulu hari ini. Roma 8 ayat 6. Noel bisa bantu aku untuk buka itu? Oke. Roma 8 ayat 6. Ini Roma 8 ayat 6. Oke. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Oke, ini adalah ayat hafalan untuk hari Rabu. Bisa dicatat gitu ya. Oke, ya. Karena masih ada waktu, apakah ada pengumuman? Belum. Saya tidak hafal. Ya, shalom saudara. Puji nama Tuhan. Ya. Yang pertama, nanti hari Rabu kita ibadah di fellowship ya, jam 19.35 seperti biasa. Lalu yang jangan lupa nanti hari Minggu kita kedatangan tamu, seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan luar biasa, saudara ya. Terus ya esok hari ya saya ada pertemuan dengan Bapak Korda di Blok M, saudara ya, jam 10. Nah, anak-anak ini kan sudah pada bagi rapot belum ini? Belum. Belum Bentar ya? lagi. Kapan bagi rapotnya? Hari Jumat. Hari Jumat. Nah, Sama ya. semua hari Jumat nanti ya. Nanti di hari Minggu usulkan. Ya kan? Nonton kita Mau kemana gitu kan? Ya anak-anak youth gitu kan? Ya, apakah mau nonton atau jadi untuk bisa nama 25. ya. Jadi nanti usulkan ke siapa? Ya dirundingkan lah gitu kan ya. Ya mau kemana gitu kan. Nah,
Lumayan liburan gratis. Gitu. Jalan-jalan ke PRJ. Nah, lalu yang selanjutnya ya seperti biasa saya pribadi ya minta dukungan dalam doa ya untuk bisa ibadah secara onsite ya. Ya saya sedang berusaha untuk mungkin saudara mempunyai informasi tentang sewa atau apa, nanti aku maunya bioskop. Noel udah minta tuh, nanti Noel bilangnya tunggu. Aku rancang-rancang dulu nanti. Iya. Ada yang YouTube Ya. lainnya. Katanya sih ada film buat anak-anak yang bagus tuh, gitu kan? Iya. Iya tuh. Spiderman ya. Nah. Jurassic Park ya. Ya nanti dibicarakan nanti di hari Minggu ya. Nah, tadi sampai mana ya? Ya. Jadi kalau seandainya punya informasi untuk tempat ibadah bisa diinfokan ke saya. Ya kita percaya biar Tuhanlah yang menentukannya ya saudara. Itu saja sih beberapa pengumumannya, biar nanti selanjutnya saya serahkan kepada Verlin untuk selanjutnya. Ya, oke. Ya, mungkin nanti buat anak-anak youth nih, buat anak-anak muda, ya nanti kita runding ya di hari Minggu ya. Minggu depan kita runding ya, mau kemana. Lumayan bisa liburan setelah ambil rapot gitu ya. Puncak. Apa langsung ke puncak atau ke Bandung kita, ngindep kita. Oke, ya. Karena Koma masih berapa, Lin, tadi teh? Roma 8 ayat 6. Ya udah. Ya. Aku kirim. Oke. Ya. Karena waktunya masih banyak juga, mungkin Mas ada yang mau kesaksian, mungkin tadi malu-malu. Ami mungkin mau bersaksi? Ami belum bersaksi. Ami Iya. bersaksi deh ya, Ami bersaksi. Pada tahun 84 sampai 87, kehidupan saya ancur-ancuran. Punya uang dalam 15 tahun boleh ngumpulin habis. Ku penyakit ya. Papahnya penyakit, suami saya sakit. Sampai anak-anak pada masuk kelanjutan atas deh ya gitu. Jadi situlah ancur-ancuran. Sampai barang yang di rumah habis, ke kursi apapun dijual. Ancur-ancuran lah namanya, ancur-ancuran. Belum masalah-masalah bertubi-tubi datang. Tapi Tuhan baik. Ada orang yang menolong, tapi bukan materi yang menolongnya dengan jalan, kasih jalan. Nah disitulah sampai nggak ada jualan lagi lah, nggak bisa jadi uang, nggak punya uang. Punya rumahnya memang jelek, bilik, tanah yang sebelah. Nah disitulah kita mau beli resep, udah nggak ada uang, pinjam uang ke orang buat beli resep, ke ipar ya, ada ipar, 200.000. Tapi mesti ada jaminan, iyalah itu ipar lah. Jaminannya apa? Tengah kita udah nggak punya apa-apa, mesti ada jaminan. Uang ada, tapi mesti ada jaminan. Akhirnya surat rumah itu yang jelek itu, yang kita mau bangun tadinya habis uang buat ngebangun juga.
Nah, akhirnya kebeli resep. Nggak lama, ada orang yang mau itu rumah. Ya mungkin ipar teh udah ngelihat rumah itu, mungkin kalau kita nggak keambil, nggak ketebus, diambil ku dia lah. Ya saya pikir daripada diambil, saya jual. Saya beresin yang kuliah, yang apa, beres semua. Ya udah tenang dah adik. Ati udah tenang, tentram. Tapi nggak sampai di situ kita. Akhirnya yang besar di luar kota mau ngeberesin kuliah, dia udah selesai kuliah, mesti ada uang. Kita nggak punya uang, apalagi yang kita jalanin kan bagus, kita nggak punya utang keluar ya, yang ada habis-habisan. Akhirnya berpikir lagi, kita nyari uang buat ngeberesin anak sekolah yang kuliah. Bagaimana caranya? Kita nggak bisa bilang sama suami saya memang sakitnya lumayan, udah sembuh, tapi nggak begitu total lah gitu. Akhirnya kita berpikir lagi apa? Nah, rumah yang didiemin saya kontrakin supaya kita dapat uang. Kalau di Sukabumi dulu kontrak 1 tahun susah, pengennya bulanan ya, di per bulan gitu. Tapi Tuhan itu baik. Ada seorang istri pilot Garuda ya, terkap. Kristen, Suaranya nggak ada. masuk Kristen, nggak diaku sama keluarganya. Nah, suaminya meninggal, barangnya semua dijual di Jakarta. Dapat uang santunan besar. Dia masukin cek BCA. Kebetulan ke saya, dia mau 1 tahun. Sebetulnya kalau dia beli juga bisa, cuman kata dia buat apa? Dia nggak punya keluarga, nggak punya anak. Mungkin uang dia juga nanti masuknya ke gereja, dia kasih, kata dia. Akhirnya jadilah 1 tahun, punya teken, ya udah kita kontrakin. Saya diamnya di dapur. Dapur itu ada kamar mandi. Memang kamar mandi saya ada 2, dapur saya ada 2. Jadi saya ambil yang kamar itu 1 sama kamar mandi, tapi airnya 1, listriknya 1, tapi kita tiap bulan bagi 2 lah gitu. Nah, saya dapat uang itu saya beresin anak saya kuliah yang di luar kota, yang besar beres. Ya kita udah tenang lah. Kita diam di dapur. Waktu itu Pak Johan baru SD kelas 5, dia belum tahu apa-apa, masih anak-anak. Akhirnya ya kita tenang, hidup lagi keadaan susah, sedih, menangis hati ya. Tapi kita senang, si ibu neneng, namanya ibu neneng, kalau malam dia pujian, melakukan 1 pujian luar biasa enak, didengarnya sampai jam 10, kita ngedengerin dia memuji Tuhan tiap malam. Akhirnya udah 2 bulan dia diamin rumah saya, ya sakit, manggilin saya samperin, kenapa Bu? Saya sakit. Saya lihat dia muntah darah, kena tembok. Itu juga tembok kamar banyak darah ya. Kata saya, Ibu sakit, mesti ke rumah sakit. Iya, cenah. Coba tolongin saya, pengambilin. Dia bikin cek tuh. Suruh ngambil uang, dia teken, tinggal ngambil di BCA. Lumayan besar sih mengambilnya. Sedangkan kita juga lagi butuh uang ya.
Tapi kita nggak mikir ke situ. Kita ngelihat si ibunya udah sakit. Bu, ibu nggak usah ngambil uang. Ibu mesti ke rumah sakit, saya anter. Ya, cina ke rumah sakit juga kita mesti punya uang. Sedangkan saya sendiri juga nggak punya uang. Punya uang berapa? 2.000 kalau nggak salah. Udah gitu teh, saya tanya, ibu gereja mana? Tuhan itu baik, kepikiran saya bikin pendeta, bapak gembalanya siapa gitu. Oh, saya gereja Yosana. Bapak pendetanya, pendeta Andreas. Nah, oh iya, saya tahu udah gereja Yosana, Mas. Saya cari, ibu tunggu ya sebentar sini. Sekalian ambilin uang, jangan Bu, jangan uang dulu, diam ibu ke rumah sakit dulu. Saya pergi naik angkutan umum, ya cari tuh gereja Yosana. Ada memang juga di Selabatu. Akhirnya saya masuk gereja, memang juga bukan hari Minggu, nggak ada siapa-siapa, ada yang pegawainya ya, yang ngurus gereja. Saya tanya, Pak, Bapak gembalanya di mana? Oh, di sebelah, Bu. Nah, saya datang ke sebelahnya. Saya ketok rumahnya. Datang si Bapak gembalanya. Ada apa? Bu, Pak, Bapak punya jemaat Ibu Neneng yang dari Jakarta ya? Iya, karena dia udah ngasih mobil ke saya, karena buat angkutan jemaat. Ada di Ibu ya? Karena iya. Pak, tolong lihat, dia sakit, dia perlu rumah sakit. Akhirnya dia lihat. Nah, udah dilihat memang si ibunya ini udah parah lah gitu. Dibawa masih Bapak pendeta ke rumah sakit. Dari soal cek itu masih ada di kamarnya ya, di tempat tidur itu. Belum diapa-apain, memang kita juga udah nggak ngambil soal itu lah. Akhirnya saya bilangin ke Bapak gembalanya, tadi dia suruh ngambil uang, tuh ceknya ada di kamar, dia punya apa di kamar tuh. Saya juga nggak tahu soal itu, mas, cuman saya ngebilangin ke Bapak gembala, bawalah nih orang ke rumah sakit, dia udah repot. Ya, 2 hari saya mendengar dia meninggal. Disitulah saya sedih, merasa suami saya juga sakit. Akhirnya diurusin ya sama Bapak gembalanya secara kekristenan. Ya panggil saudaranya yang di Cianjur. Ya sekitar gitulah, laki-laki saya lihat 40 tahunan ya. Dia bilangin ya, perabotan dia diambil sama saudaranya yang di Cianjur pakai mobil. Barang pecah itu, ember-ember plastik mah dikasihlah ke tetangga gitu. Nah, akhirnya saya datang ke Bapak si gembala yang ke rumah saya itu, yang bekas yang ngurusin. Pak Gembala, bagaimana ini rumah? Ibu Neneng kontrak sama saya 1 tahun. Tapi dia pakai baru 2 bulan. Bagaimana Pak? Apa mau dikontrakin lagi? Apa mau dikasih ke jemaatnya? Ngisiin. Si Bapak Gembala bilang apa? Pakai aja Bu, satuin lagi. Ibu juga diam di dapur. Disitulah kebaikan Tuhan ya. Tuhan nolongin saya. Tapi saya juga sedih melihat Ibu Neneng meninggal. Akhirnya dari begitu saya hancur-hancuran 4 tahun, saya nggak punya apa-apa, tinggal serumah yang didiemin. Akhirnya saya pada tahun 88 Tuhan ngasih jalan mas saya luar biasa. Disitulah saya jualan rame ya. Sampai tahun 89 saya bisa nikahin anak saya yang besar. Dia pengen nikah. Memang udah kerja, cuman kerjanya buat dia aja dulu gitu. Belum berapa lah, baru keluar kuliah mah belum berapa, namanya Sukabumi. Nah disitulah kita sampai kita
sedih ya. Akhirnya saya buka, akhirnya disikatkan, dibuka lagi, mas saya disatuin lagi. Saya juga bilang terima kasih ke Bapak Gembalanya. Saya cuci tembok saya yang penuh darah. Saya kapur, saya beli kapur cat mas saya sendiri. Akhirnya tahun 89 saya menikahkan. Tahun 91 saya menikahkan yang kedua. Bisa saya dengan dua belah tangan saya, berkat Tuhan memberkati saya. Akhirnya terakhir Pak Johan saya nikahkan. Itulah kebaikan Tuhan. Kita dikasih ancur-ancuran, tapi Tuhan ngebalikin lebih dari itu. Itulah kebaikan Tuhan. Kita berterima kasih, bersyukur Tuhan itu baik luar biasa. Itulah kesaksian saya. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih buat Ami. Benar ya. Apapun yang terjadi, walaupun kita susah atau apa, Tuhan selalu mengirimkan kita orang-orang yang baik, orang-orang yang peduli sama kita di sekeliling kita. Amin. Sekarang semuanya sudah terbayar, Ami sudah bahagia. Sudah bisa kemana-mana ya, Ami ya. Amin, amin. Amin. Tinggal terbang seperti Raja Wali di atas gunung melayang. Oke. Ya. Apakah Dan bilang mungkin kesaksian yang luar biasa. Tante Erlin mau kesaksian? Mungkin Tante Erlin nih suara-suaranya. Ya, ini Bapak Mungkin ada yang belum kenal nih suara-suaranya. Boleh dong kesaksian sedikit ya. sedikit. Dikit aja dikit. Halo. Halo. Ya. Saksiannya apa ya? Udah banyak proses yang Tuhan izinkan terjadi sama saya, sama keluarga saya, sama Pak Semi, sama anak-anak. Lagi kemarin juga corona lagi gencar-gencarnya juga kami sempat kena juga gitu. Tapi puji Tuhan bahwa Tuhan selalu menyertai, Tuhan nggak pernah ninggalin kami sama sekali gitu. Terus kami juga bersyukur bahwa kalau masalah kita boleh hadapi, pergumulan kita boleh hadapi, tapi kekuatan dari Tuhan yang memampukan kita untuk bisa melewati semua. Tetap andalkan Tuhan, tetap berserah sama Tuhan. Kalau mau dibilang ngeluh, pasti ngeluh, tapi buru-buru minta ampun sama Tuhan. Nggak boleh ngeluh, harus tetap bersyukur, berserah. Ya itu aja. Ini baru ketemu lagi ya kita ya lewat Zoom, lewat online. Ya terima kasih udah mengundang saya untuk ikut beribadah di ibadah Zoom ini. Tuhan berkati semuanya Bapak Ibu. Ya udah itu aja saksiannya. Amin ya. Terima kasih atas kesaksiannya. Oke. Ya. Oke. Ya. Mungkin kita karena sudah 24/7 mungkin kita tetap dalam doa syafaat. Doa syafaat itu siapa ya? Bentar ya, saya lihat jadwal dulu, lupa. Habis saya hafalan. Oke. Untuk doa syafaatnya Bapak Siagian, betul? Ya. Sebelum itu apakah ada yang mau didoakan? Mama deh, batuk. Oke. Flu dan batuk.
Minta dukungan doanya untuk Ibu Mary yang saat ini sedang flu dan batuk. Kiranya Tuhan rawat agar penyakitnya cepat sembuh. Apakah ada lagi? Ini sakit apa ya? Berarti minta dukungan doanya juga. Saat ini juga lagi sakit tenggorokan dan batuk. Sakit tenggorokan dan flu. Sama ya, flu dan batuk. Oke. Ya, itu saja minta dukungan doanya Pak Segian. Saya serahkan kepada Pak Segian. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus untuk malam hari ini Tuhan. Selalu Engkau ikut beserta kami Tuhan. Biarlah apa yang kami jadikan dalam ibadah ini Tuhan, karena kerinduan kami kepada Engkau ya Yesus, dapat memuji Engkau dimanapun kami berkumpul dan bersatu. Tuhan, berkati para pelayan kami pada hari ini Tuhan, dari pembawa firman, WL, dan multimedia Tuhan. Pakai mereka Tuhan semakin menjadi yang terbaik Tuhan ya di mata Engkau ya Yesus. Berkati gereja kami, Betani Immanuel Tuhan, biar kami semakin kuat dalam berorganisasi Tuhan. Biar kami semakin kuat dalam merasa Tuhan. Tuhan, kami yakin Tuhan, kami mendapat tempat untuk mulai beribadah dan mengorganisir diri sebagai gereja Tuhan. Karena kami percaya Engkau tidak akan lepas tangan dari kami. Karena kami percaya Engkau tahu kerinduan kami Tuhan. Tuhan, kami serahkan segala doa dan harapan kami di tangan Engkau Yesus. Berkati Bapak Johan yang bersimbah keringat Tuhan untuk dapat mewujudkan gereja Betani Immanuel. Berkati secara kesehatannya Tuhan, berkati rezekinya Tuhan, berkati juga istri dan anak-anaknya. Pakai semakin berkenan di hadapan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami bersama-sama bergandengan tangan Tuhan, Kau hadir Tuhan. Berkati juga orang-orang tua kami Tuhan, yang ada di Zoom ini Tuhan. Berikan kesehatan Tuhan. Berikan mereka kebahagiaan. Begitu juga anak-anak yang ada juga di sini Tuhan. Yang hari ini Tuhan telah menyelesaikan ulangannya Tuhan. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang takut akan Engkau Tuhan. Apapun yang mereka akan ambil langkah Tuhan, biarlah semuanya itu berasal dari Engkau Tuhan. Lindungilah mereka, anak-anak kami. Begitu juga dengan kami, orang-orang tua, semakin memberikan kami kebijakan dalam sikap, bicara, dan tindak tanduk kami Tuhan. Berkati kami Tuhan, berikan kami rezeki, berikan kami kesehatan Tuhan. Terpujilah kami Yesus. Kami juga secara khusus ingin berdoa kepada Ibu Mary dan Ibu Ping Tuhan. Dan banyak di antara kami yang sekarang ini mengalami sakit flu dan batuk Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan sembuh Tuhan. Kami juga mendengar bahwa corona semakin meninggi
belakangan hari ini Tuhan. Tuhan, Engkaulah pelindung kami. Kami tahu Tuhan, kami sudah 2 tahun belajar berdisiplin Tuhan. Izinkan kami Tuhan tetap mendisiplinkan diri kami Tuhan. Karena Engkau adalah keselamatan kami Tuhan. Berkati kami Tuhan. Kami ingin berdoa kepada bangsa dan negara kami ya Bapa. Berkati pemerintahan kami Tuhan. Biarlah pemerintahan kami semakin kuat. Kami yakin karena tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Engkau ya Yesus. Berkatilah presiden kami hingga RT dan RW, pemerintahan yang terkecil. Biarlah keinginan-Mu Tuhan menjadi dasar kami untuk berbangsa dan bernegara. Sebentar lagi kami akan menerima doa berkat Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kami telah berdoa. Silakan Pak. Mari saudara angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu. Engkau akan menjadi kepala dimanapun engkau berada. Engkau menjadi kehidupanmu akan naik terus bersama Yesus Kristus. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati. Saya serahkan ke Noel. Oke, mari saudara, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berfoto terlebih dahulu. Mari saudara, mana jempolnya? 1, 2, 3. Haleluya. Oke, sekali lagi saudara, mana love-nya? 1, 2, 3. Sarangeo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat beristirahat. Terima kasih Bu Erlin. Mama, terima kasih. Saya izin live ya. Selamat beristirahat.